Sang Prabu, kamu tersesat. Iya, benar. Siapa kamu? Kalau kamu berniat menolongku, tunjukkan jalan keluar. Aku akan menolongmu. Ikuti aku. Selamat datang Prabu Santanu. Selamat datang di wilayah kekuasaanku Karanggeni. Hei, jangan sembunyi dari hadapanku. Hayo tunjukkan siapa dirimu sebenarnya. Yang ada di sekelilingmu adalah anak buahku, Siluman Serigala. Serbu!
dari sini. Aku harus bisa mengalahkan mereka. Jangan takut, serang! Karanggeni! Di mana kamu? Sesuai janji, perlihatkan dirimu. Belum saatnya, Sang Prabu. Belum saatnya kita bertemu. Sampai nanti. Pengecut! Aku kembali ke sini lagi. Kita harus keluar dari sini. Mana Gusti Prabu? Kami berpisah, Gusti Senopati. Gusti Prabu memacu kudanya mengejar Kijang Buruan. Saya kira Gusti Prabu sudah kembali. Saya sudah mencari sampai Bukit Karanda. Sama sekali tidak ada tanda-tanda bekas telapak kuda Ayahanda Prabu. Menurut prajurit yang mengawal Gusti Prabu, beliau mengejar seekor rusa bertanduk panjang ke arah timur. Bagaimana kalau kita kerahkan seluruh prajurit untuk menyisir hutan malam ini juga, Pangeran? Malam tercipta untuk istirahat, Narpati. Biarkan mereka menikmatinya. Kita ketemu lagi, Prabu Santanu. Kita ketemu lagi. Siluman Karanggeni, selama kamu sembunyi seperti ini, aku akan menganggapmu sebagai pengecut. Ayo, nampakkan wujudmu yang sebenarnya. Kalau memang kita mau bertanding, tapi pergi dan tinggalkan diriku. Kalau ternyata kau seorang pengecut, oh, ternyata kamu siluman Karanggeni itu. Iya, akulah Karanggeni. Kenapa kamu ganggu aku? Kenapa kamu buat aku tersesat? Aku ingin menjadikanmu menantuku, Prabu Santanu. Menantu? Iya, aku punya seorang anak gadis cantik yang ternyata dia tergila-gila padamu. Ia ingin punya keturunan berdarah manusia, dan kamulah yang terpilih, Prabu Santanu. Kamu merendahkan derajatku, Karanggeni. Mana mungkin Sentanu kawin dengan anak siluman seperti kamu? Nyah dari hadapanku, atau keris pusakaku akan menghancurkan kamu.
Rahasia apa yang sedang kau timpakan kepada aku, Betara? Aku sangat hafal seluruh hutan perburuanku. Bagaimana mungkin bisa tersesat? Maaf, Dewi. Aku tersesat. Apa nama desa ini? Lembah Yamuna. Siapa sebenarnya tuanku? Pakaian tuan seperti seorang pangeran. Apakah itu penting? Saya bukan seorang dewi. Saya... Bagiku, kau adalah Dewi. Boleh aku istirahat sejenak di rumahmu? Sudah sehari semalam, aku melanglang di atas pelana kuda. Silakan Gusti, hanya ini yang dapat kami sajikan. Terima kasih, Bu. Bapak datang. Maafkan hamba, Gusti. Mimpi apa sebenarnya ini? Seorang kesatria mengunjungi gubuk hina seorang nelayan. Permainan apa lagi yang sedang kau gelar di hadapan kami, Dewa? Maafkan, Gusti. Hamba masih belum yakin kalau semua ini kenyataan. Dasabala, percayakah kamu bahwa semua keniscayaan hukum alam sesungguhnya ada yang menggerakkan? Hamba tidak kuasa untuk tidak percaya, Gusti. Hamba hanya memiliki kewajiban untuk menerima segala sesuatu apa adanya. Hamba tidak berwenang untuk ikut memikirkan rahasia Mayapada. Seorang Prabu Hastinapura penguasa bumi Kuru sampai datang ke lembah di tepi Yamuna. Pasti karena digerakkan oleh tangan sang dewa. Ampunkan kami yang hina dan bodoh, Gusti. Begitu bodohnya sampai tidak mengenal rajanya sendiri. Tidak apa. Begini, Dasabala. Aku berniat menyunting anakmu dan memboyongnya ke Kedaton. Maafkan hamba, Gusti. Hamba tidak berhak untuk menjawab. Karena Setiawati bukan anak kandung kami. Dia hanya anak angkat. Biarlah Setiawati yang menjawab sendiri, Gusti.
Kusangka kau punya sumpah seperti itu, Setyawati. Bagaimana aku harus mengawinimu kalau anakmu harus menjadi raja? Lalu bagaimana dengan Dewa Brata? Gusti Prabu! Ayahanda Prabu. Kami semua mencemaskan keselamatan Ayahanda. Aku tersesat. Sebenarnya apa yang Ayahanda rasakan? Sudah 5 hari Ayahanda tidak makan. Entah berapa tabib sudah mengobati. Tapi keadaan Ayahanda belum juga berubah. Apa yang sebenarnya Ayahanda pikirkan? Mungkin hamba bisa membantu. Biarkanlah aku mati. Daripada harus menyalahi sabdaku sendiri. Apakah persoalan Ayahanda jauh lebih besar dari kepentingan rakyat Paduka? Sampai seorang raja bijak tega untuk mati meninggalkan rakyatnya yang masih sangat membutuhkan pengayoman Paduka. Kamu yang akan menggantikanku, Dewa Brata. Karena kamulah yang berhak atas tahta sepeninggalku. Terlalu menyakitkan kalau hamba harus menggantikan seorang raja yang mati meneras tanpa tahu sebabnya. Ini menyangkut dirimu, Dewa Brata. Apalagi kalau hanya menyangkut hamba. Seandainya sekarang ini ada musuh yang mengancam nyawa Paduka dan hanya bisa ditebus oleh nyawa hamba, hamba bersedia untuk menjadi pengganti. Aku jatuh cinta pada seorang dara di pinggir bengawan Yamuna. Hamba bahkan sangat mengharapkan Ayahanda Prabu segera mencari pengganti Kanjeng Ibu. Siapa nama dara itu, Ayahanda? Setyawati, putri Dasabala, nelayan Sungai Yamuna. Apa sulitnya bagi seorang raja Hastinapura? Apalagi dia hanya anak seorang nelayan. Dia mengajukan syarat. Apa? Dia mau menjadi permaisuriku. Kalau putra yang dilahirkannya berhak menjadi raja. Apa sulitnya, Ayahanda Prabu?
Aku tidak mau menukar tahta anakku dengan kebahagiaan untuk diriku semata. Bagaimanapun, kau seorang Yuwa Raja, putra mahkota yang paling berhak menempati singgasanaku. Hamba bersumpah, hamba tidak akan menduduki tahta Hastinapura. Hamba pamit, Ayahanda Prabu. Mencium hawa Gandharwa di sekitar sini. Kau telah berani masuk alam kekuasaanku, manusia. Kau harus jadi santapanku. Itu rumahnya, Tuan. Maaf, Raden mencari seseorang? Saya mencari seorang dara bernama Setiawati. Silakan masuk, Raden. Sayalah yang Raden cari. Silahkan, Raden. Terima kasih. Ada keperluan apa Raden mencari saya? Ini menyangkut Ayahanda Prabu. Gusti Prabu Santanu? Benar. Saya datang untuk melamar Dewi sebagai permaisuri Hastinapura.
Saya sudah mengajukan syarat kepada Gusti Prabu. Saya tahu, dan kami menerima syarat itu. Saya Dewa Brata, putra mahkota Hastina, sudah bersumpah untuk tidak menduduki tahta negeri Hastinapura untuk selama-lamanya. Saya hormati pengorbanan Raden untuk ayahanda Raden. Tapi bagaimana dengan putra-putra Raden? Saya tidak ingin anak keturunan saya akan bertikai dengan anak keturunan Raden. Aku bersumpah, seluruh isi langit dan bumi akan mengutukku kalau aku menikah. Aku akan menjadi seorang brahmacaring yang mengabdi pada negeriku, Hastinapura. Sumpahmu disaksikan oleh seluruh penghuni kayangan Jujuku. Keluhuran budimu menggelegakkan Kawah Candra di muka. Dan kau berhak menggunakan nama Bisma di depan namamu. Bisma, 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 Bisma. Bisma Dewa Brata. Nama yang agung. Seagung jiwa pemiliknya. Dewa Brata, kaukah itu? Setiawati. Hamba Gusti Prabu. Kamu mau menerima lamaranku? Tidak ada alasan hamba untuk menolaknya. Karena semua persyaratan hamba sudah dikabulkan. Demikianlah yang harus terjadi. Prabu Santanu mengawini Dewi Setiawati. Mereka berbahagia. Sementara Bisma Dewa Brata semakin menampakkan bakti dan tanggung jawabnya pada negeri Hastinapura. Beberapa tahun
tahun kemudian, lahir seorang bayi. Tangisnya keras mengoyak malam. Dia diberi nama Citragada. 2 tahun kemudian, kembali lahir bayi lelaki. Diberi nama Wicitrawirya. Bisma Dewabrata dengan telaten mempersiapkan kedua adiknya dengan ilmu kanuragan, juga ilmu pemerintahan. Tampak Citragada lebih bersungguh-sungguh sebagai calon kesatria tangguh. Semangatnya tinggi dan keberaniannya luar biasa. Tunggu. Rakyat dan seluruh abdiku, pada akhirnya manusia tidak akan mampu lagi melawan umur yang semakin bertambah dan kemampuan yang semakin berkurang. Maka sudah hukum alam, yang tua harus digantikan yang muda, yang rapuh digantikan yang masih perkasa. Hari ini aku akan lengser ke Prabon, Madeg Pandito. Tahta dan kekuasaan aku serahkan kepada putraku Citragada. Karena Bisma Dewabrata sudah bersumpah tidak akan menduduki tahta. Tapi dia akan selalu melindungi adiknya dalam memerintah negeri pusaka kita. Aku sendiri akan menyepi di pertapaan. Karena sudah saatnya mempersiapkan diri menghadapi kehidupan abadi. Para rakyat menteri, para narpati dan senopatiku, sebuah negara akan disegani oleh negara lain kalau dia perkasa. Sebagai Prabu, aku akan membawa masa depan Hastinapura menjadi negara yang pantas untuk diperhitungkan di tanah Hindustan ini. Tentu harus dengan kerja yang lebih keras, dengan prajurit yang lebih kuat dan tangguh. Selama ini
kita hanya dianggap angin oleh negeri-negeri tetangga kita. Kita akan buktikan bahwa kita bukan angin. Kita adalah badai yang mampu menghancur leburkan siapapun yang melecehkan negeri kita. Kita adalah puting beliung yang siap untuk menunjukkan keperkasaan. Ternyata Citragada adalah seorang raja yang gemar berperang. Satu demi satu negeri kecil yang dahulu hidup berdampingan secara damai dengan negeri Hastinapura ditaklukkan. Bhisma Dewa Brata sangat sedih melihat perkembangan itu. Demikian pun Ibunda Setyawati. Citragada adalah seorang raja yang sangat gemar berperang. Satu demi satu negeri kecil yang dahulu hidup berdampingan secara damai dengan negeri Hastinapura ditaklukkan. Bhisma Dewa Brata sangat sedih melihat perkembangan itu. Demikian pun Ibunda Setyawati. Apa yang harus Ibu lakukan, Bhisma? Citragada selalu menolak kalau diajak bicara tentang pendamping dia. Bagaimanapun dia harus mempersiapkan keturunan untuk dijadikan putra mahkota. Selama ini hanya perang dan perang saja yang ada di pikirannya. Hal itu juga yang menjadikan saya risau, Ibu. Kalau terus-menerus Dinda Citragada menyerang semua negeri tetangga, akhirnya Hastinapura akan dikucilkan dalam pergaulan antar negara. Kita akan menjadi negeri yang kesepian. Tolonglah Ibu anakku. Ibu melihat hanya engkaulah satu-satunya orang yang masih didengar pendapatnya oleh Citragada. Yang lainnya hanya dianggap sepi. Termasuk nasihat Ibu. Akan hamba coba, Ibu. Jangan ganggu aku dengan urusan wanita, Kanda. Aku tidak mau pikiranku terpecah oleh masalah anak, istri, dan masalah remeh-temeh seperti itu. Kanda Bhisma pasti sependapat dengan aku, kan? Seorang raja harus sepenuh hati memikirkan negerinya. Bukankah itu yang Kanda ajarkan kepadaku? Tidak sepenuhnya benar. Sebab seorang raja juga harus memikirkan kesinambungan pemerintahannya. Kalau Dinda Prabu tidak kawin, lalu siapa yang akan melanjutkan pemerintahan di Hastinapura? Kanda sendiri kenapa tidak kawin? Suatu saat Dinda akan tahu alasannya. Yang jelas, saya bukan seorang raja yang harus memiliki keturunan untuk putra mahkota. Paling tidak, itu akan kulakukan kalau seluruh lembah Gangga di timur sampai sebelah barat lembah Yamuna bisa kusatukan. Artinya Dinda akan menaklukkan negeri Kosala, Pancala, negeri Cedi, dan Matsya. Itu sangat berbahaya, Dinda. Dewata tidak akan membiarkan keserakahan dan penindasan merajalela di muka bumi. Hukum alam mengajarkan kepada kita, yang kuat harus menjadi pemimpin yang lemah. Alam adalah ciptaan dewata. Hukumnya adalah hukum dewata. Harimau memang seharusnya menjadi raja rimba, karena dia kuat. Hukum rimba memang mengajarkan begitu. Yang lemah menjadi santapan yang kuat, yang lebih kuat menjadi santapan yang lebih kuat lagi. Dan begitu seterusnya. Tapi bedanya binatang dengan manusia adalah binatang tidak memiliki keserakahan, sementara manusia sangat-sangat serakah. Terima kasih atas nasihatmu, Kanda Bhisma. Tapi aku bersumpah, sebelum Cedi, Kosala, Matsya, dan Pancala menyatu dalam kekuasaan Hastinapura, aku tidak akan kawin.
nafsu dan keserakahan Citragada mendapat hukuman para dewa yang segera mengirimkan seorang dewa untuk menerima karmanya. Citragada! Kita tentukan siapa sebenarnya yang lebih sakti. Siapa orang Sinting yang telah berani menantang penguasa lembah Gangga dan Yamuna? Jangan diladeni anakku. Ibu mohon. Adakah yang lebih hina dari orang yang tidak berani melayani tantangan musuh, Ibu? Prabu Hastinapura pantang untuk dihina. Bahkan bayanganku pun pantang untuk dilecehkan. Akan kuhancurkan kepalamu, Citragada! Katakan dari mana asalmu, Gandarwa? Kamu telah lantang berani menantang Raja Agung Hastinapura! Aku penguasa dunia gaib di seluruh Mayapada. Kesombonganmu membuat aku bising. Aku ingin menunjukkan kepadamu bahwa di atas kepalamu masih ada langit. Dan akulah langit di atas langit. Bhisma, kau akan membela manusia sombong dan serakah itu? Itukah sikap seorang ksatria? Aku membela rajaku. Seorang ksatria akan membela rajanya. Kau keliru, Bhisma. Kewajiban seorang ksatria membela negara, bukan rajanya. Ingat, tidak ada negara yang jahat. Yang ada adalah raja yang jahat. Dan aku akan menghukum raja jahat itu. Minggir kamu. Ibu tidak mau kamu bernasib sama seperti kakandamu, Wicitrawirya. Sebaiknya kamu segera mencari jodoh setelah kamu dinobatkan sebagai Raja Hastina. Baik, Ibunda. Masalahnya, sampai saat ini saya belum punya kekasih. Saya mendengar di negeri Kasih ada Sembara yang memperebutkan putri-putri Sang Prabu Kasendra. Besok saya berangkat sesudah pengabenan Gusti Prabu.
sayembara ini hanya boleh diikuti oleh putra mahkota, raja, senopati agung, dan panglima perang. Siapapun yang mampu menaklukkan Senopati Wahmuka dan Harumuka akan mendapatkan Putri Gusti Prabu Kasindra, Gusti Dewi Ambika, dan Dewi Ambalika. Pertandingan akan dilakukan besok pagi. Sekarang adalah saatnya untuk mempertontonkan putri-putri kasih yang cantik jelita, yang siap diboyong oleh sang pemenang. Saya Bisma Deobrata dari Hastinapura. Saya mewakili Prabu Hastina untuk mengikuti sayembara. Tidak tahu diri. Sudah tua bangka mau ikut sayembara. Bukankah dia seorang brahmacarin? Buat apa dia ikut? Kecantikan putri-putri kasih. Rupanya mampu menggoyahkan sumpahnya kepada dewa. Omongan kalian sepertinya sedang menutupi ketakutan. Kalau kalian benar-benar mau ikut sayembara, siapapun lawan kita harus berani kita hadapi. Siapa yang takut? Saya hanya merasa kasihan kalau harus melihat dia menderita dihajar oleh Wahmuka. Masalahnya, yang kita hadapi adalah manusia tidak tahu diri, tidak sadar akan tuanya. Aku tantang kalian untuk berhadapan dengan orang tua ini. Sekedar untuk kalian ketahui bahwa aku tetap seorang brahmacarin. Aku ikut sayembara ini mewakili adikku Prabu Wicitrawirya. Aku siap mundur sebagai calon peserta kalau kalian bisa mengalahkan aku. Tapi kalau sebaliknya, maka hanya aku yang berhak menghadapi Wahmuka dan Harumuka. Kenapa kalian diam? Apa perlu aku katakan kepada Prabu Kasindra bahwa kalian semua pengecut? Hei, jangan kau pikir hanya kaulah satu-satunya lelaki yang ada di sini, Bisma. Paduka Prabu, para peserta sayembara sudah saya kalahkan dalam perkelahian yang cukup jujur. Maka sekarang tinggal saya yang berhak untuk menghadapi Senopati Agung Tuan, Wahmuka dan Harumuka. Saya suka tindakanmu, Bisma. Salah satu dari mereka harus dihancurkan supaya jurus kemar mereka kacau.
Bisma. Bunuh aku. Karena ini cara yang terbaik untuk seorang kesatria. Semuanya tergantung Prabu Kasindra. Sebab tidak ada dalam persyaratan bahwa kita harus bertarung sampai mati. Sayembara ini dimenangkan oleh Bisma Dewa Brata, Senopati Agung dari negeri Hastina. Ini tidak adil. Kenapa Bisma yang datang terakhir diberi izin lebih dulu untuk menghadapi Wahmuka dan Harumuka? Ini benar-benar tidak adil. Semua putri-putri ini akan kuserahkan kepada siapapun yang bisa mengalahkan aku. Silakan, kalian bisa maju satu persatu atau keroyokan. Aku menantangmu, Bisma. Kau peserta juga, Kesatria? Mestinya kamu datang sebelum kurumukan Wahmuka dan Harumuka. Aku bukan peserta. Namaku Salwa. Prabu dari negeri Saubala. Kekasih Dewi Ambah. Kenapa kamu menantangku? Kalau kamu tidak mau mengikuti sayembara. Aku menantang kesombonganmu, Bisma. Aku ingin tahu, apakah kehebatanmu sebanding dengan bunyi mulutmu? Kamu akan lebih terkejut, Kesatria. Karena mulutku jauh lebih lunak dari kepalan tanganku. Ayo Bisma, tancapkan kerismu. Aku bangga bisa mati di tangan kesatria sepertimu. Bisma, ampuni dia, Bisma. Lepaskanlah dia, Bisma. Aku yang bernama Ambah. Tolong, Bisma. Jangan hiraukan ratapannya, Bisma. Ayo tancapkan kerismu. Bagiku, lepaskan dia, lebih Bisma. terhormat kematian daripada menanggung kekalahan, Bisma. Ayo! Jangan kau siksa aku, Bisma. Ayo, tancapkan kerismu, Bisma. Ayo! Seorang ksatria bukan hanya bisa menghadapi kemenangan, tapi juga menghadapi kekalahan, kejujuran dalam menerima keduanya. Apakah meninggalkan tanggung jawab sebagai seorang maharaja dari negerimu adalah sikap seorang ksatria? Negerimu masih membutuhkan tenaga dan pikiranmu, bukan mayatmu. Ternyata kamu bukan hanya sekedar kesatria, Bisma. Kamu titisan dewata. Maafkan kesalahanku, Bisma. Dari mana kamu tahu bahwa rombongan itu bersama Dinda Dewi Ambah? Hamba menghentikannya di perbatasan, Gusti. Setelah tahu bahwa yang ada dalam joli itu adalah Gusti Dewi Ambah, maka hamba perkenankan meneruskan perjalanan.
Saya tidak bisa menerima penghinaan untuk kali yang kedua, Dinda Dewi. Bisma sangat tahu bahwa kekalahanku dalam pertarungan itu berarti Dinda pun sudah menjadi miliknya. Tidak, Kanda. Sebagai kesatria, Bisma hanya mau menerima 2 putri yang disayembarakan. Dia tetap menghormati saya sebagai calon permaisuri Kanda Prabu. Omong kosong itu. Jangan membebani hidup saya dengan hutang budi, Dinda. Dia menghadiahkan nyawa saya atas permohonanmu. Dan sekarang ini, dia sedekahkan calon istri kepada saya. Ini benar-benar penghinaan yang tidak bisa saya terima. Apa maksud Kanda Prabu? Dinda Dewi, sungguh, saya sangat mencintaimu. Tapi saya tidak akan bisa hidup dalam gelimang rasa hina. Seumur hidup, saya akan merasa sebagai raja yang paling hina di muka bumi ini kalau saya menerima Dinda sebagai permaisuriku. Kembalilah ke Hastinapura, Dinda. Prabu Hastina lebih berhak atas dirimu. Tolonglah saya, Dinda. Demi harga diri saya. Saya juga punya harga diri, Kanda Prabu. Bukan hanya Kanda. Saya tidak akan mengemis untuk menjadi istrimu. Saya juga tidak akan mengemis belas kasih dari orang Hastina. Saya ini bukan sampah, Kanda Prabu, yang harus dilempar ke sana kemari. Camkan itu. Dewi Amba benar-benar terpukul oleh sikap Prabu Salwa yang tidak mau menerima dia sebagai calon istri. Sang Dewi memutuskan untuk kembali ke Hastinapura, menjadi istri Prabu Wicitrawirya, mendampingi 2 saudara kandungnya. Mungkin akan bisa menyembuhkan kekecewaannya. Putra Prabu, apapun keputusan Ananda, hendaklah segera disabdakan. Tidak baik menenggang ketegangan. Bagaimanapun, Dewi Amba ingin secepatnya mendengar jawaban Ananda. Rasanya sulit sekali saya memutuskan sesuatu yang pasti akan menimbulkan kekecewaan bagi saya maupun bagi Nini Dewi Amba. Tapi bagaimanapun, saya akan memihak kejujuran hati nurani saya. Dengan beribu maaf, saya tidak mampu untuk menerima Nini Dewi Amba. Saya tidak bisa menerima wanita yang hatinya sudah tertambat pada orang lain. Tapi, saya akan berusaha membujuk Prabu Salwa untuk merubah keputusannya. Bagaimanapun, beliau pernah memiliki cinta yang mendalam pada Nini Dewi Amba. Saya tidak butuh belas kasihan Prabu Wicitrawirya. Saya hanya butuh keputusan. Dan itu sudah saya dapatkan. Terima kasih. Tapi Nanda Dewi, sebenarnya Ibu Suri, saya tidak membutuhkan nasihat atau apapun dari kalian. Bisma, semua ini karena ulahmu, Bisma Dewa Brata. Kau telah menghancurkan cita-cita dan masa depanku. Kau telah meluluh lantakan impian seorang wanita yang seharusnya indah. Aku tidak akan pernah bisa memaafkan perbuatanmu, Bisma Dewa Brata. Maafkan saya, Dewi. Saya tidak mengira Prabu Salwa berpikiran sepicik itu. Sungguh, saya tidak bermaksud menyusahkan Dewi. Kalaupun apa yang saya lakukan telah menghancurkan masa depan Dewi, sungguh tidak pernah terlintas dalam pikiran saya. Saya yakin apapun yang saya lakukan sudah tersurat di langit. Tidak usah bersembunyi di balik suratan Dewata, Bisma. Itu bukan sikap seorang kesatria. Tidak usah menjawab.
sebagaimana kau telah membunuh masa depanku. Maafkan hamba, Gusti Dewi. Bisma terlalu tangguh buat hamba. Hamba tidak akan mampu. Mungkin hanya para Surama yang mampu menandingi kesaktian Bisma. Masalahnya, apakah dia mau bertarung dengan kesatria jujur dan sakti seperti Bisma Dewabrata? Itu urusanku. Di mana tempat tinggal Resi Parasurama? Ceritamu benar-benar menyedihkan, Dewi. Aku akan datang ke Saubala. Akan kupaksa Salwa untuk mengawinimu. Tidak usah, Resi. Lelaki pengecut itu telah membuatku menjadi seperti sampah. Yang saya inginkan adalah kematian Bisma Dewabrata. Kamu meminta aku membunuh Bisma, Dewi? Ya, hanya itu yang mampu mengobati penderitaanku, Resi. Dia panglima sakti yang sangat jujur. Saya sangsi. Apakah dia mau meladeni tantangan saya tanpa alasan apapun? Katakan, Paman adalah orang suruhanku. Dan saya sangat menaruh dendam kepadanya. Katakan juga itu, Paman. Kenapa menghalangi jalanku ke sana? Aku mau membunuhmu. Namaku Parasurama. Apa alasanmu? Aku tidak merasa punya sangkutan apapun denganmu. Kamu sudah semena-mena menghancurkan masa depan seorang wanita. Dan atas nama dia, aku akan membalaskan sakit hatinya. Di samping aku ingin menjajal kehebatanmu yang sudah termasyhur, Bisma. Apa hakmu? Aku pembela siapapun yang merasa tertindas. Dan atas nama keadilan, aku harus membunuhmu. Aku tahu maksudmu, Parasurama. Dewi Amba memang telah menaruh dendam kepada aku, meski itu bukan kesalahanku. Aku tidak akan mengecewakannya. Tapi sebagai manusia, aku tetap mempertahankan nyawa titipan Dewata kepadaku. Bunuh aku, Bisma. Saat seperti ini yang paling aku rindukan. Ayo lakukan. Aku tidak akan membunuh orang yang sudah kalah. Pada perang Baratayuda nanti, kau akan menerima karmamu, Bisma. Kau pasti akan mati oleh Dewi Amba. Hamba hanya memohon kematian Bisma oleh tangan hamba, Dewa.
hamba telah relakan kebahagiaan masa muda hamba hilang. Telah hamba jalani penderitaan demi penderitaan. Hamba mohon keadilan-Mu, Dewa. Hamba cucuku, tapa beratamu telah didengar Betara Guru. Permohonanmu sudah sampai di langit kahyangan. Terimalah bunga ini. Cantelkan di gerbang Pancala. Siapapun yang mengalungkan bunga ini ke lehernya, maka dia akan mampu mengalahkan putra Dewi Gangga itu. Suatu saat nanti, seorang satria dari Trah Pancala akan mengambil serta mengalungkan bunga ini. Dia adalah titisanmu atas perkenan Betara Siwa.